Halo pemirsa, selamat datang kembali di No Hub News. Kali ini, kita akan menyelami penemuan yang mengguncang dunia ilmu pengetahuan. Fosil Antartika mengguncang dunia, rahasia reptil laut purba terungkap. Bayangkan sebuah telur raksasa sebesar bola sepak, terkubur di bawah es Antartika selama 68 juta tahun, yang mengubah semua yang kita tahu tentang reptil laut purba. Penemuan ini bukan sekadar fosil biasa. Ia membuka jendela baru ke masa lalu dan menantang pemahaman kita tentang evolusi kehidupan di bumi. Jangan lupa, sebelum kita mulai petualangan ini, tekan tombol subscribe di No Hub News agar kalian selalu mendapatkan notifikasi update terkini. Aktifkan loncengnya, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Siap untuk menjelajahi rahasia reptil laut purba di benua es? Mari kita eksplor lebih jauh lagi. Di episode ini, kita akan membahas fosil telur raksasa dari Antartika. Bagaimana penemuan ini merevolusi pemahaman tentang reproduksi reptil laut, dan apa artinya bagi ilmu pengetahuan modern. Dari lautan purba hingga laboratorium canggih, ini adalah kisah tentang misteri, keajaiban, dan evolusi. Ayo, kita mulai. Bayangkan sebuah tim peneliti di Antartika, benua yang kini dipenuhi es, menggali di bawah lapisan sedimen beku. Pada tahun 2011, sebuah tim dari Chili menemukan sesuatu yang luar biasa. Sebuah fosil berbentuk oval, sebesar bola sepak, dengan panjang sekitar 28 cm dan lebar 20 cm. Awalnya, mereka bingung. Apakah ini telur, batu, atau sesuatu yang lain? Setelah bertahun-tahun penelitian, fosil ini diidentifikasi sebagai telur bercangkang lunak dari reptil laut purba yang diberi nama Antarcticolaetus bradii. Ini adalah telur bercangkang lunak terbesar yang pernah ditemukan, dan telur terbesar kedua dalam sejarah bumi, hanya kalah dari telur burung gajah Madagaskar yang telah punah. Fosil ini ditemukan di dekat sisa-sisa reptil laut raksasa bernama Kaikaifiluhervei, seekor Mosasaurus, predator puncak lautan pada periode Kapur akhir, sekitar 90 hingga 66 juta tahun lalu. Telur ini berusia sekitar 68 juta tahun dan memberikan petunjuk penting tentang kehidupan reptil laut purba. Tidak seperti telur dinosaurus yang bercangkang keras, telur ini memiliki cangkang lunak, mirip dengan telur penyu modern. Penemuan ini langsung mengguncang dunia paleontologi, karena sebelumnya banyak ilmuwan percaya bahwa reptil laut purba melahirkan anak secara langsung, bukan bertelur. Antartika pada masa itu bukanlah benua es seperti sekarang. Sekitar 68 juta tahun lalu, Antartika adalah wilayah yang jauh lebih hangat, dengan hutan, sungai, dan lautan yang penuh kehidupan. Penemuan telur ini membuktikan bahwa lingkungan Antartika purba mendukung kehidupan reptil laut besar yang kemungkinan bertelur di pantai atau laguna dangkal. Ini adalah bukti kuat bahwa benua ini pernah menjadi pusat keanekaragaman hayati laut. Penemuan Antarcticolaetus bradii juga menimbulkan pertanyaan baru. Bagaimana telur sebesar ini bisa bertahan di lingkungan laut yang keras? Dan mengapa cangkangnya lunak, bukan keras seperti telur dinosaurus? Untuk menjawab ini, kita perlu memahami lebih dalam tentang reptil laut purba dan evolusi reproduksi mereka. Untuk memahami pentingnya telur Antarcticolaetus bradii, kita harus menyelami dunia reptil laut purba yang menguasai lautan selama era Mesozoikum, sekitar 252 hingga 66 juta tahun lalu. Reptil laut ini bukan dinosaurus, tetapi kelompok hewan yang berevolusi secara terpisah untuk hidup di air. Mereka termasuk Mosasaurus, Plesiosaurus, dan Ichthyosaurus, makhluk raksasa yang menjadi predator puncak di lautan purba. Kaikaifiluhervei, reptil laut yang terkait dengan telur ini, adalah Mosasaurus, sejenis reptil laut yang mendominasi periode Kapur akhir. Mosasaurus memiliki tubuh ramping sepanjang hingga 15 meter, dengan rahang kuat penuh gigi tajam yang melengkung ke belakang. Ideal untuk menangkap mangsa licin seperti ikan, amonid, atau bahkan Mosasaurus lain. Mereka berenang dengan ekor kuat, dan memiliki sirip seperti dayung, membuat mereka perenang ulung. Fosil Mosasaurus telah ditemukan di seluruh dunia, termasuk Amerika Utara, Eropa, Afrika, dan kini Antartika, menunjukkan bahwa mereka adalah penguasa lautan global. Reptil laut purba berevolusi dari nenek moyang darat yang kembali ke air, mirip seperti paus modern.
Mereka mengembangkan adaptasi luar biasa, seperti tubuh hidrodinamik, sirip, dan kemampuan menahan napas lama. Namun, salah satu misteri terbesar adalah bagaimana mereka bereproduksi. Sebelum penemuan telur Antartika, banyak ilmuwan berhipotesis bahwa Mosasaurus melahirkan anak secara vivipar, langsung melahirkan, seperti paus atau lumba-lumba. Penemuan Antarcticoolithus bradii menunjukkan bahwa beberapa reptil laut mungkin bertelur, mengubah paradigma ini. Selain Mosasaurus, periode Kapur juga dihuni oleh reptil laut lain. Plesiosaurus, dengan leher panjang dan tubuh seperti penyu raksasa, adalah pemburu gesit di perairan dangkal. Ichthyosaurus, yang menyerupai lumba-lumba, memiliki mata besar untuk berburu di laut dalam. Penemuan fosil-fosil ini di berbagai benua, termasuk Ichthyosaurus di India dan Antartika, menunjukkan bahwa lautan purba adalah ekosistem yang sangat beragam, dengan rantai makanan kompleks. Penemuan telur di Antartika menambah dimensi baru pada pemahaman kita tentang ekosistem ini. Telur bercangkang lunak menunjukkan bahwa reptil laut memiliki strategi reproduksi yang beragam, mungkin bertelur di pantai atau laguna untuk melindungi anak-anak mereka dari predator laut. Ini juga menunjukkan bahwa Antartika purba adalah lingkungan yang mendukung siklus hidup kompleks. Telur Antarcticoolithus bradii bukan hanya besar, tetapi juga unik karena cangkangnya yang lunak. Mari kita telusuri mengapa ini penting dan apa yang bisa kita pelajari dari fosil ini. Tidak seperti telur dinosaurus yang bercangkang keras, telur Antarcticoolithus memiliki cangkang lunak, mirip dengan telur penyu atau ular modern. Cangkang lunak ini lebih fleksibel dan memungkinkan telur bertahan di lingkungan yang lembab, seperti pantai atau laguna. Namun, cangkang lunak juga lebih rentan terhadap kerusakan, yang menjelaskan mengapa fosil telur seperti ini sangat langka. Proses fosilisasi membutuhkan kondisi yang sangat spesifik, seperti sedimen yang cepat menutupi telur untuk mencegah pembusukan. Penemuan ini menantang asumsi bahwa semua reptil laut purba melahirkan secara vivipar. Telur bercangkang lunak menunjukkan bahwa beberapa spesies, seperti Mosasaurus, mungkin memiliki strategi reproduksi ganda, bertelur di lingkungan tertentu dan melahirkan di lingkungan lain. Ini mirip dengan beberapa reptil modern, seperti ular laut, yang bisa bertelur atau melahirkan tergantung pada spesies dan kondisi lingkungan. Untuk memahami telur ini, ilmuwan menggunakan teknologi canggih seperti pemindaian CT dan analisis kimia. Pemindaian CT mengungkap struktur internal telur, termasuk jejak embrio yang mungkin tersimpan di dalamnya. Analisis kimia membantu mengidentifikasi komposisi cangkang, yang menunjukkan bahwa telur ini terbuat dari bahan organik yang mirip dengan telur penyu modern. Teknologi ini memungkinkan ilmuwan untuk melihat ke dalam fosil tanpa merusaknya, memberikan wawasan baru tentang biologi reptil laut. Telur Antarcticoolithus hanya kalah besar dari telur burung gajah Madagaskar, yang bercangkang keras dan berukuran lebih besar. Namun, dalam konteks reptil laut, telur ini adalah rekor dunia. Ukurannya menunjukkan bahwa induknya adalah hewan raksasa, kemungkinan Mosasaurus sepanjang 10 hingga 15 meter. Ini juga menimbulkan pertanyaan, bagaimana telur sebesar ini bisa dilindungi dari predator atau kerusakan lingkungan? Mungkin reptil laut purba memiliki perilaku seperti penyu modern, yang mengubur telur mereka di pasir untuk perlindungan. Penemuan telur ini juga membuka jendela ke Antartika purba, sebuah dunia yang sangat berbeda dari benua es yang kita kenal hari ini. Sekitar 68 juta tahun lalu, Antartika adalah bagian dari superbenua Gondwana, yang mencakup Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan India. Iklimnya hangat, dengan hutan lebat, sungai, dan lautan dangkal yang penuh kehidupan. Fosil-fosil dari periode Kapur akhir menunjukkan bahwa Antartika adalah rumah bagi berbagai spesies, termasuk dinosaurus, tumbuhan seperti Glossopteris, dan reptil laut seperti Mosasaurus. Lautan di sekitar Antartika dipenuhi amonit, ikan purba, dan penyu raksasa. Penemuan telur Antarcticoolithus menunjukkan bahwa pantai Antartika mungkin menjadi tempat bertelur bagi reptil laut, mirip dengan pantai penyu modern di Costa Rica atau Australia. Namun, kehidupan di Antartika purba berakhir secara dramatis sekitar 646 juta tahun lalu, ketika asteroid raksasa menghantam bumi
menyebabkan kepunahan massal kapur paleogen. Peristiwa ini memusnahkan sekitar 75% spesies di bumi, termasuk Mosasaurus dan dinosaurus non-unggas. Penemuan fosil di Antartika membantu kita memahami bagaimana ekosistem laut runtuh setelah bencana ini, dan bagaimana spesies yang bertahan, seperti penyu, berevolusi untuk mengisi kekosongan ekologis. Fosil-fosil seperti Antarcticolaetus juga mendukung teori pergeseran benua. Fosil serupa dari reptil laut ditemukan di Amerika Selatan, Afrika, dan India, menunjukkan bahwa benua-benua ini pernah tergabung dalam Gondwana. Pergerakan lempeng tektonik memisahkan Antartika dari benua lain, mengubah iklimnya dari hangat menjadi es. Penemuan ini mengingatkan kita bahwa bumi adalah planet yang dinamis, dengan lanskap yang terus berubah selama jutaan tahun. Penemuan Antarcticolaetus Brady bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang masa depan ilmu pengetahuan dan pelajaran yang bisa kita ambil. Mari kita lihat implikasinya. Telur ini memaksa ilmuwan untuk memikirkan ulang evolusi reproduksi reptil laut. Strategi bertelur dengan cangkang lunak menunjukkan bahwa reptil laut purba lebih beragam dari yang kita duga. Ini juga membuka kemungkinan bahwa spesies lain, seperti Plesiosaurus atau Ichthyosaurus, mungkin memiliki metode reproduksi serupa. Penemuan ini mendorong penelitian baru untuk mencari fosil telur lain di situs-situs purba di seluruh dunia. Penemuan ini adalah hasil kerja sama internasional, melibatkan peneliti dari Chili, Amerika Serikat, dan negara lain. Teknologi seperti pemindaian CT dan analisis kimia menunjukkan pentingnya pendekatan multidisiplin dalam paleontologi. Kolaborasi global ini adalah model untuk masa depan, di mana ilmuwan dari berbagai negara bekerja bersama untuk memecahkan misteri bumi. Antartika purba mengingatkan kita bahwa iklim bumi bisa berubah secara dramatis. Penemuan fosil ini menunjukkan bahwa benua yang kini membeku pernah hangat dan penuh kehidupan. Dengan perubahan iklim modern yang mempercepat pencairan es Antartika, penemuan seperti ini menjadi pengingat bahwa kita harus melindungi ekosistem yang tersisa, seperti koloni penguin kaisar, yang terancam punah akibat hilangnya es laut. Fosil ini juga menginspirasi rasa kagum terhadap sejarah bumi. Dari sudut pandang antropologi, penemuan seperti ini menghubungkan kita dengan masa lalu dan mendorong kita untuk menjaga warisan alam. Pendidikan tentang paleontologi dapat memotivasi generasi muda untuk menjelajahi ilmu pengetahuan, dari menggali fosil hingga mengembangkan teknologi baru untuk eksplorasi laut dalam atau luar angkasa. Itu tadi perjalanan kita mengungkap rahasia fosil telur raksasa dari Antartika, yang mengubah pemahaman kita tentang reptil laut purba. Dari Mosasaurus yang menakutkan hingga ekosistem Antartika purba, penemuan ini adalah bukti bahwa bumi penuh dengan kejutan. Terima kasih telah menonton NoHub News. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Apa pendapat kalian tentang reptil laut purba dan penemuan ini? Tulis di kolom komentar, dan mari kita diskusikan. Sampai jumpa pada update berikutnya. Tetap penasaran, tetap kritis.